Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena baru sempat membuat video ini, video kita di mata kuliah games animasi 3D. Jadi saya minta mohon maaf kepada kelas 61 sampai 65. Saya baru sempat untuk bikin videonya. Oke, jadi materi terakhir itu adalah tentang em, label tulisan yang ada di dalam layar game kita. Karena itu adalah hal yang penting. Jadi kalau game kita udah selesai, dunia game sudah terbentuk, logiknya udah ada, dan kontrolnya udah bagus, maka selanjutnya kita harus menampilkan banyak-banyak berbagai macam tulisan yang ada di layar supaya goal dari gamenya itu jelas bagi para pengguna. Contohnya tulisan skor. Nah, jadi kita coba akan bikin tulisan skor di game kita. Ini adalah game yang udah kita bikin dari materi-materi sebelumnya. Game ini udah lengkap. Ada obstacle, bola, papan, penggeraknya, sama suaranya juga udah, sound effect-nya kan. Nah, selanjutnya kita tinggal perlu bikin tulisan skor di sini. Rancangannya itu, rencananya tulisan skor itu mau saya taruh di mungkin sekitar pojok kiri atas di sini. Oke, kita mulai. Untuk kalian yang bertanya-tanya apakah boleh mengerjakan projectnya pakai game engine lain, itu sebenarnya terserah kalian sebenarnya. Tapi dari awal kita kuliah sampai sekarang itu kita udah belajar pakai sebuah game engine yang dia itu nggak perlu coding untuk bikinnya. Kalau kalian memilih untuk pakai game engine lain, andaikan ada game engine yang bisa bikin game tanpa ngoding, seperti Construct dan yang lain-lainnya, itu silakan aja kalian bisa pakai, asalkan game kalian jadi gitu. Nah sekarang kita lanjut. Ini cara kita untuk menampilkan tulisan skor di layar ini sebenarnya tanpa coding juga. Kita bisa cuma tinggal setting-setting di Logic Note Editor nih. Nah, di Logic Note Editor ini, eh, mari kita buat sebuah note untuk menggambar label tulisan skor di layar. Nah, sebelum kita bikin label tersebut, kita butuh sebuah event, not event, yaitu onRender 2D. Nah, event ini itu akan dieksekusi oleh komputer setiap kali komputer akan menggambar tampilan game gitu. Jadi kalau kalian perhatikan video game kita itu sebenarnya terdiri dari banyak gambar. Gambar-gambar tersebut selalu diupdate komputer tiap saat. Jadi misalkan di detik pertama itu gambar menunjukkan bola berada di posisi A. Lalu di detik berikutnya gambarnya diupdate oleh komputer supaya gambar bolanya itu udah berpindah dari posisi A ke posisi B kayak gitu. Nah, di tiap kali proses komputer menggambar tampilan video game yang ada di layar kita itu, note ini akan dipanggil kayak gitu. Jadi note ini akan dipanggil. Nah, oleh sebab itu kita butuh note ini. Ini adalah note yang krusial untuk membuat tulisan skor di tampilan kita. Jadi ini harus ada. Dan note ini itu bisa kita sambungin ke note kita untuk menggambar label. Nah, note untuk menggambar label itu ada di sini. Di draw string. Ini. Ini adalah labelnya. Ini tinggal kita sambungin aja. Jadi setiap kali gambar video gamenya di-update, maka kita sambungin ke sini. Kita suruh komputer untuk menggambarkan sebuah tulisan di situ, yaitu tulisan skor seperti ini.
dengan size-nya mungkin sekitar 20 mungkin ya. Lalu posisinya itu, ini posisi ini menggambarkan posisi teks dihitung dari pojok kiri atas layar. Jadi video game itu biasanya memang dihitungnya itu lokasi layarnya itu dari pojok kiri atas. Dan ini satunya pixel. Jadi bayangkan ini, bayangkan layar game kita tuh ada di pojok kiri atas tuh posisinya 0,0. Maka kalau saya mau taruh tulisan di sekitar sini, itu mungkin kita kasih di sini posisi X-nya itu sekitar 30 pixel dan Y-nya 30 pixel kayak gitu. Nah, ini adalah tulisan skornya. Lalu tulisan skornya itu diikuti dengan tulisan yang bernilai skor kita gitu. Kita bikin lagi satu buah. Nah, di sini kita sambungin aja. Nah, jadi label yang ini akan memunculkan tulisan skor, lalu yang ini akan memunculkan nilai dari skornya itu yang kita maksud tersebut. Nah, nilai dari skor tersebut kita simpan di sebuah variabel baru, tipe datanya integer, dan skor awalnya itu 0, seperti ini. Lalu kita sambungin aja ini ke sini. Nah, dengan ini maka akan muncul tulisan skor di layar. Kita coba jalankan dulu. Kira-kira apa bisa muncul? Kita coba play dan kita tunggu prosesnya. Oke, ini adalah tampilan gamenya. Kita bisa ngeliat di sini bahwa tulisan skornya udah muncul di sini. Ini berada di posisi 30 pixel kali 30 pixel. Tapi nilai skornya itu masih di 0, masih di pojok kiri atas nih. Karena tadi kita lupa untuk setting posisi X dan Y-nya. Nah, itu dia. Berarti ini udah berhasil. Kita udah bisa menampilkan skor di sini. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita perbaiki lagi. Ternyata font size 16 itu masih kurang besar, jadi kita kasih 32 aja. Ini juga 32. Lalu ini posisinya 30-30. Kalau yang ini mungkin sekitar 50 sama 30. Kita save. Lalu kita coba jalankan lagi. Kira-kira udah sesuai belum? Ini tampilan skornya. Ternyata posisinya udah pas, cuma bertabrakan. Yang nolnya ini kurang ke kanan. Jadi kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu. Oke, jadi dengan logik ini maka kita udah bisa nampilin skornya. Nah, sekarang kita harus bikin logik tambahan supaya skornya itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah setiap kali bola menyentuh obstacle maka akan bertambah dan berkurang jika bola jatuh ke bawah. Nah, pertama-tama variabel integer ini kita ubah namanya. Kita ubah jadi skor. Dan di bagian kanan ada settingan ini. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ada tombol panah kecil, itu kalian klik. Nah, akan muncul konfigurasi di sini. Kalian buka konfigurasi Armory. Nah, kalian klik variabel skor ini, lalu kalian klik tombol ini, New Far From Node. Klik, kasih nama skor.
Oke. Nah, nanti variabel kalian akan berubah jadi seperti ini warnanya. Ini menandakan bahwa variabel skor kalian itu sekarang bisa diakses oleh oleh segala macam node yang ada di sini. Variabel kalian itu sekarang udah bersifat global, jadi bisa diakses oleh seluruh node yang ada di sini. Kalau belum warnanya berubah seperti ini, maka ini masih belum global. Kita harus bikin dia global supaya variabel skor ini bisa kita kurangkan dan tambahkan dari node-node yang lainnya, gitu. Nah, warnanya ini kalau kalian nggak suka warna ini, kalian bisa ganti warnanya. Ini bebas di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita bikin logic untuk menambahkan skornya tiap kali bola menyentuh obstacle. Nah, karena kemarin kita udah bikin note seperti ini adalah logic untuk mendeteksi apakah bola menyentuh obstacle atau enggak. Ini. Karena kita udah bikin karena kita udah bikin berbagai macam note ini, kita tinggal gabungin aja note-nya ke sini, ke variable score. Yang pertama-tama saya mau ngeliat dulu tampilan gamenya seperti apa. Em, Obstacle satu ini dia besar sekali. Ini mau saya kasih, ini saya tentukan kalau bola menyentuh obstacle yang besar ini mungkin skornya bertambah 30. Kalau yang kecil mungkin bertambah 10 10 10. Kalau yang ini mungkin bertambah cuma 5 kayak gitu. Atau kebalikannya. Yang ini 5 5 5, yang ini 10, yang ini mungkin 20. Nah, saya mau setting seperti itu. Jadi sekarang di Logic Note Editor-nya, pertama-tama yang mau saya buat itu adalah note untuk em, merubah variabel. Nanti ya. Ini note untuk merubah nilai variabel. Variabel apa yang mau diubah? Yang mau diubah itu adalah variabel score. Variabel score ini. Ini saya duplikat aja. Saya taruh sini. Nah, variabel score ini akan saya ubah. Nah, diubahnya itu adalah dengan menambahkan nilai 5. Jadi maksudnya ketika bola menyentuh obstacle yang ada di tengah tadi yang kecil-kecil, maka skor 5 ini akan ditambahkan ke sini, lalu masuk ke sini. Dan nanti diupdate di sininya. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan angka 5 dengan angka skor ini, kita butuh sebuah logic baru, yaitu em, logic, saya lupa nama logiknya itu. Kita butuh logic untuk menggabungkan beberapa inputan jadi satu. Seperti itu. Ah, ini dia. Logic merge. Nah, logic merge ini kita pakai untuk menggabungkan beberapa inputan jadi satu.
Nah, logic merge ini kita bikin inputannya ada tiga kayak gini. Nah, ini kita gabungin inputan dari sini. Inputan itu inputan dari on contact. Jadi kalau ada kontak antara bal dengan obstacle satu, maka suara akan berputar dan sinyal akan dikirim ke sini. Ini juga ketika bola bersentuhan dengan obstacle 2 akan diteruskan ke sini. Ini untuk obstacle 3 juga kayak gitu. Nah, lalu ketika semuanya udah masuk ke sini, ini kita sambungin ke set variable kayak gini. Nah, jadi tiga inputan menjadi satu inputan lalu masuk ke sini. Nah, lalu ini dia skor kita harus ditambahkan dengan 5. Kita bisa nambahkan kedua variabel dengan sebuah not, yaitu not um, mat at 9 dia. Jadi ini kita gabungin value satunya di sini, value duanya ini. Lalu hasilnya kita taruh di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kontak ini terjadi, maka inputan akan teruskan ke set variable. Nah, skor ini akan ditambahkan dengan 5. Ini ini not untuk menambahkannya dan hasilnya masukin ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kita copy, kita duplikat, taruh di bawahnya. Nah, ini kita sambungin ke kontak obstacle pertama. Nilainya kita ganti jadi 20. Nah, seperti itu. Lalu kita copy combine lagi, duplikat, maksudnya. Terus kita sambungin ke obstacle yang terakhir. Nah, kayak gitu. Obstacle terakhir itu nilainya sekitar mungkin 10. Nah, ini adalah logiknya. Kita coba apakah berhasil. Oke, jadi berhasil. Label kita udah berhasil muncul, skor kita udah muncul, dan skornya udah bisa bertambah sesuai dengan kontak dari obstacle-nya. Dan terakhir, kita coba untuk setting game over. Apabila game over, maka nilai berubah jadi 0. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa langsung duplikat aja ini. Kita copy, kita pastekan di logic untuk mendeteksi tombol reset. Nah, ini tombol reset. Tombol reset ini pakai tombol R. Ini terhubung ke node set object location, terhubung juga ke set velocity. Nah, ini kita hubungin.
Ini kena duplikat. Oke, kita copy dulu, taruh di sini. Nah, ya jadi tombol R ini kita hubungkan ke set object location, lalu kita hubungkan ke set RB velocity, dan terakhir kita hubungkan ke logic untuk mengubah skor ini. Nah, kayak gitu. Nah, kita ubah skornya, ini nggak perlu ini lagi. Kita ubah skor variable skornya, lalu kita ubah value-nya menjadi 0. Kayak gitu. Itu untuk mereset skornya. Jadi tiap kali bola jatuh, tiap kali kita mereset, maka skornya juga ikut reset. Kita save dan kita play. Oke, jadi udah berhasil. Tiap kali kita pencet tombol R, maka skornya balik balik nilainya ke 0 lagi gitu. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk membuat skor dan menampilkannya, dan logiknya juga kita udah bikin untuk mendeteksi perbedaan nilai yang bisa didapatkan oleh user saat memainkan game kita. Nah, terakhir kalau misalkan gamenya udah selesai sampai skor seperti itu, kita cuma perlu melakukan proses build dan publish. Seperti yang udah saya eh, bahas di pertemuan sebelumnya, kalian bisa melakukan proses build dan publish itu eh, lewat sini, lewat Armory Exporter. Menunya ada di menu render properties. Kalian bisa scroll ke bawah, cari yang namanya Armory Exporter. Nah, kalau kalian pertama kali setting di sini nilainya masih 0, kalian klik aja tombol plus, lalu akan muncul sebuah konfigurasi baru. Nah, target ini adalah target platform di mana kalian bisa rilis game kalian. Saran saya pilih aja yang HTML5 karena HTML5 ini bisa dimainkan, game kalian bisa dimainkan di browser. Lalu ada namanya. Tipsnya itu kemarin kalau bisa kasih nama pinball di judul game kalian. Karena orang-orang kalau mau mencari game kalian di marketplace itu mereka akan cari kata kunci ini pinball. Jadi pinball itu harus ada. Kalau kalian bikin game snack, maka harus ada tulisan snacknya di situ. Kalau nggak ada, orang-orang akan susah untuk mencarinya. Nah, seperti itu. Kalau segala macamnya udah kalian setting, ikonnya juga udah ada, tinggal klik ini aja build dan publish. Kalian bisa publish game kalian di gamejolt.com atau its.io atau di tempat lainnya terserah kalian. Oke, sampai situ aja materinya. Sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya kalau kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.